Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah yang senantiasa dirahmati Allah, serta saudariku para muslimah yang insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih dan maha pemurah, yang menjadikan syariat agama Islam ini begitu mudah dan indah untuk dijalankan. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, sang pembawa cahaya kebenaran. Saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu masalah fikih yang sering ditanyakan oleh para muslimah, yaitu tentang qada dan fidyah puasa Ramadan. Sebagai perempuan, seringkali kita punya keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan sempurna, termasuk ketika menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita ingin bisa berpuasa 1 bulan penuh tanpa ada yang terlewat. Namun, Allah menciptakan perempuan dengan fitrah biologis yang sangat istimewa. Ada masa haid, nifas, mengandung, hingga menyusui. Kondisi-kondisi ini membuat kita mendapat keringanan atau rukhsah untuk tidak berpuasa. Masalahnya, setelah Ramadan usai, seringkali kita bingung, utang puasa saya ini harus diganti dengan puasa lagi atau qada, atau cukup bayar dengan memberi makan fakir miskin atau dinamakan fidyah, atau malah harus dua-duanya. Karena itu penting bagi kita semua sebagai perempuan untuk memahami panduan fikih ini dengan baik. Baik yang masih belajar, yang mengajar, maupun yang sudah berumah tangga, wajib memahami panduan fikih ini agar hati kita tenang dalam menjalankan ibadah dan tidak dihantui keraguan. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas secara sederhana bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Ada 2 cara mengganti puasa qada dan fidyah. Yang pertama, siapa yang wajib qada mengganti puasa di hari lain? Qada diwajibkan bagi mereka yang memiliki uzur, halangan, namun fisiknya mampu dan diharapkan bisa berpuasa lagi di masa depan atau setelah Ramadan. Bagi muslimah, kondisi ini berlaku mutlak untuk wanita yang sedang haid dan nifas. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, mengapa wanita haid mengqada puasa tapi tidak dengan mengqada sholat? Beliau menjawab, dahulu kami mengalami hal itu, haid, maka kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, berapapun hari puasa yang tertinggal karena haid, maka wajib dibayar dengan puasa di hari lain sebelum datangnya Ramadan tahun berikutnya. Yang kedua, siapa yang boleh membayar fidyah, memberi makan orang miskin? Fidyah diperuntukkan bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi berpuasa dan harapan untuk bisa puasa lagi sangat kecil. Contohnya adalah orang yang sudah sangat renta atau seseorang yang sakit parah dan menurut medis sulit untuk sembuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. 1 hari puasa yang tertinggal diganti dengan memberi makan 1 orang miskin. Bisa berupa makanan matang, bahan pokok beras, atau diuangkan sesuai dengan harga makanan standar di daerah kita masing-masing. Masya Allah, betapa indahnya Islam memberikan keringanan
kepada muslimah di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana dengan kondisi ibu hamil dan menyusui? Ini adalah ranah yang paling sering ditanyakan karena kondisinya berbeda di tengah-tengah. Apakah masuk kategori qadha atau fidyah? Para ulama memberikan rincian yang sangat logis dan penuh kasih sayang. Yang pertama, jika ibu hamil atau menyusui khawatir pada kondisi dirinya sendiri, misal takut pingsan, mual parah, asam lambung naik, badannya lemas, maka ia disamakan dengan orang sakit. Hukumnya wajib qadha saja, tidak perlu fidyah. Yang kedua, jika ibu hamil atau menyusui sehat dan kuat, tapi khawatir pada kondisi anaknya, misal ibunya kuat puasa, tapi takut janinnya kurang gizi atau takut ASINya kering dan bayinya kelaparan. Nah, disinilah ada dua pendapat kuat. Menurut jumhur ulama Syafi'i dan Hambali, ia wajib qadha plus membayar fidyah. Fidyahnya sebagai denda karena ia membatalkan puasa demi orang lain atau anaknya, dan qadha karena fisiknya sendiri sebenarnya mampu. Namun, ada pendapat dari sahabat mulia ahli tafsir Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan bahwa wanita hamil dan menyusui yang khawatir pada anaknya cukup disamakan dengan orang renta, yaitu cukup bayar fidyah saja tanpa qadha. Pendapat ini sangat melegakan bagi ibu-ibu yang bertahun-tahun siklusnya adalah hamil, menyusui, hamil lagi, dan seterusnya. Hingga hutang puasanya menumpuk hingga puluhan hari dan berat untuk mengqadha. Saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu agama yang tidak menyulitkan. Jika utang puasa kita sedikit dan fisik kita sehat, maka tuntaskanlah dengan mengqadha. Berpuasa di hari Senin atau Kamis, atau di musim hujan saat siang terasa lebih pendek. Jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu kapan usia kita berakhir. Namun, jika situasinya benar-benar berat bagi seorang ibu yang menyusui berturut-turut, maka ada kemudahan syariat untuk membayar fidyah saja. Sebagai penutup, mari kita syukuri aturan fikih ini. Fikih adalah bukti cinta Allah kepada para muslimah, kepada hambanya. Allah sangat mengerti lelahnya rahim mengandung, letihnya tubuh yang menyusui, dan repotnya rutinitas kita mengejar ilmu dan menebar manfaat. Laksanakan apa yang wajib, ambil keringanan saat tubuh menuntut haknya, dan jangan pernah merasa ibadah kita kurang berharga karena kita seorang perempuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita melunasi segala kewajiban kita, memberkahi usia dan ilmu kita, dan memasukkan kita ke surga dari pintu Ar-Rayyan, pintu khusus bagi ahli puasa. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.